Selamat datang di kelas pendidikan agama Kristen kelas 12. Tema kita hari ini adalah hak asasi manusia menurut sudut pandang iman Kristen. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau hak pokok bagi manusia sejak dalam kandungan yang merupakan anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini penting karena dikatakan hak dasar karena ini mendasar, menjadi dasar dari hak-hak yang lain. Kemudian dikatakan pokok karena ini hak yang utama, yang harus dihargai, yang harus diterima dan dijaga oleh setiap orang. Kemudian hak ini sudah ada sejak dalam kandungan. Nah, ini penting sekali bagian ini karena beberapa definisi itu bukan sejak dalam kandungan tapi sejak dilahirkan. Nah, sejak dalam kandungan dan sejak dilahirkan ini dua hal yang sangat punya perbedaan yang cukup signifikan. Artinya ketika seorang itu memiliki hak asasi manusia ketika dia dilahirkan, berarti ketika masih dalam kandungan, maka ia belum memiliki hak tersebut. Nah, di dalam sudut pandang iman Kristen, karena kita mengakui bahwa manusia itu sudah disebut manusia meskipun masih dalam kandungan, karena itu hak-hak dasarnya, hak-hak pokok ini dimilikinya bahkan sejak dia berada dalam kandungan. Nah, hak ini merupakan anugerah. Anugerah artinya diberikan oleh Allah. Allah yang berdaulat itu memberikan kepada manusia. Kemudian, hak ini melekat pada manusia sebagai ciptaan Allah dan bersifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, ini juga bagian yang penting. Hak ini melekat pada manusia sebagai ciptaan Allah. Karena dia ciptaan Allah, dia adalah manusia ciptaan Allah, maka pada dirinya melekat hak asasi manusia ini. Tidak boleh dilanggar oleh siapapun, karena ini Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menganugerahkan, karena itu tidak boleh orang lain atau lembaga lain atau pemerintah lain yang boleh melanggar hak ini. Selanjutnya, pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, di situ dijelaskan definisi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi. Siapa yang melindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan harkat dan martabat manusia. Nah, ini bicara tentang hak manusia itu bukan cuma satu hak, tetapi seperangkat hak. Ada beberapa hak, nanti kita akan lihat itu. Kemudian ini melekat pada hakikat, pada jati diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Karena dia ciptaan Tuhan, melekat hak ini. Karena dia manusia yang Tuhan bentuk, melekat hak ini pada dirinya. Nah, ini wajib untuk dihormati ya oleh orang lain, wajib untuk dijunjung tinggi, dilindungi hak ini. Siapa yang bertanggung jawab sebagai satu negara, yaitu tidak lain adalah negara itu sendiri, pemerintah melalui perangkat hukum yang ada, dan bahkan setiap orang yang menjadi bagian dari warga negara harus menghormati hak asasi tersebut. Nah, kira-kira itu definisi tentang hak asasi manusia. Ya, di dalam Alkitab ada satu kisah di mana kita bisa belajar tentang hak asasi manusia. Kisah itu tentang seorang raja yang bernama Raja Ahab. Nah, di dalam bagian ini itu ditulis dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29. Nah, ada satu yang kasih judul menarik nih. Ahab the pouting king, gitu ya. Jadi raja yang cemberut atau ngambek atau kesal, gitu ya. Nah, kenapa dia cemberut? Kenapa dia kesal? Nah, kita lihat ya. Jadi kisahnya itu kira-kira kalau kita baca 1 Raja-Raja 21, 129 itu kira-kira garis besarnya seperti ini. Nah, suatu waktu Raja Ahab ini ada di istananya, ya dia lihat kira-kira dia lihat kebun yang ada di istananya, taman yang ada di istananya, dia lihat wah itu tamannya sangat indah gitu ya. Jadi sangat begitu luar biasa gitu ya taman itu, dan kemudian dia pengen mengembangkan, menambah lagi, memperluas taman itu. Kemudian dia lihat ke kebun sisi taman istana, kemudian dia lihat ada satu kebun yang cukup luas, bagus untuk menjadi tempat pengembangan dari taman istana. Kemudian dia cari tahu dan dia mendapati bahwa itu merupakan kebun anggur milik seorang yang bernama Nabot. Kemudian dia akhirnya datangi Nabot itu ya, dia bicara, dia katakan boleh nggak saya membeli tanah itu atau ganti dengan tanah di tempat lain. Nah, Nabot ini tidak setuju gitu ya.
Kenapa? Karena itu milik pusaka. Itu merupakan warisan leluhurnya, kan. Itu tidak mungkin diberikan kepada orang lain, tidak mungkin untuk dijual. Nah, hal itu membuat raja sangat kesal. Jadi setelah pembicaraan itu dia pergi, dia cemberut gitu ya. Karena cemberutnya itu dia kesal, dia tidak mau makan sampai hari itu. Pelayannya bingung, kemudian memberi informasi kepada ratu mungkin ya, permaisuri. Kemudian permaisuri datang membujuk dia, mencari tahu kenapa sih kamu kesal, apa segala macam gitu ya. Akhirnya didapatlah informasi. Ratu ini bilang, kamu kan raja, kamu berkuasa, gitu ya. Nah, memang ratu ini, Isabel ini seorang ratu yang sangat individualis, menghalalkan segala cara dan juga termasuk ratu yang kejam. Nah, apa yang dia lakukan? Dia tulis surat atas nama raja Ahab, kemudian dia kirimkan itu kepada pemimpin, ya. Nah, sebelum dikirimkan itu dia sempat bubuhi stempel raja, itu menyatakan bahwa ini benar-benar surat yang ditulis oleh raja. Dikirimkan kepada pemimpin-pemimpin, para tua-tua, para ahli-ahli hukum yang ada di wilayah itu, Yisrael, ya. Kemudian mereka baca, isi surat itu adalah merupakan tuduhan bahwa Nabot ini sudah menghujat Allah dan juga menghina raja. Nah, sebagai hukumannya dia harus dilempari dengan batu. Kemudian akhirnya Nabot ditahan, gitu ya, ditangkap karena tuduhan itu. Dan untuk memperkuat tuduhannya, Isabel menyewa atau membayar 2 orang yang memberikan kesaksian palsu, yang isinya menyatakan bahwa mereka melihat sendiri, mendengar langsung bagaimana Nabot itu menghujat atau menghina Tuhan dan menghina raja. Akhirnya singkat cerita Nabot pun dihukum, dilempari hingga mati. Nah, ratu kemudian setelah mendengar itu, melihat itu, memberitahu kepada Raja Ahab bahwa silakan ambil tanah itu. Tanah itu sudah jadi milikmu, Nabot itu sudah mati. Nah, kemudian raja yang sebelumnya cemberut, tidak senang, tidak bahagia, menjadi senang dan kemudian pergi melihat kebun anggur tersebut. Selang beberapa waktu, Tuhan berbicara kepada Nabi Elia. Tuhan memberitahu bahwa kamu pergi kepada Raja Ahab, beritahu bahwa dia sudah melanggar perintah Tuhan, karena dia sudah merencanakan pembunuhan, mengambil nyawa, dan merampas hak milik dari Nabot. Itu ditulis di pasal 21 ayat 19. Ya, ini inti dari pelanggaran HAM itu, merampas nyawa dan juga merebut hak milik. Kemudian Nabi Elia datang ya kepada Raja Ahab dan menyampaikan teguran Tuhan itu. Bukan cuma teguran, bahkan di sana dinubuatkan bahwa Ahab dan keluarganya, termasuk ratu yang jahat itu, akan dihukum mati. Nah, di dalam bagian ini, sampai di bagian ini kita belajar bahwa Tuhan sangat peduli dengan penegakan HAM. Orang yang melanggar hak asasi manusia itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi Tuhan akan mempersiapkan penghukuman. Tuhan akan menegur, memperingatkan orang tersebut.